Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading, pilih kartu ya, dan ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Pilih kartu, temanya adalah apakah dia akan kembali padamu ya. Seseorang yang kamu pikirkan, mantan siapapun itu, apakah dia akan kembali sama kamu ya? Silakan pilih di sini pel 1, pel 2 dan pel 3 ya. Oke, dan kalau kalian ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita mulai dari pel 1 dulu ya. Di sini ada batu warna biru pel 1, pel 2 ada batu warna hitam. Di pel 3 ini ada batu warna ungu ya, ungu ini ametis gitu. Oke, kita mulai dari pel 1 dulu. Oke, kita lihat di sini ada unrequited love, ada big happy chance, dan di sini ada aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu, dan di sini banyak hal yang mengingatkanku padamu. Oke, di sini ada unrequited love, unrequited love. Cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sendiri. Mungkin kamu ngerasa ya, atau bahkan dia yang mungkin ya yang merasa kayak cinta bertepuk sebelah tangan di sini. Ya, ada penolakan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kayak merasa tidak dicintai, merasa diabaikan, merasa tidak berharga gitu. Ya, mungkin ini kamu ya, kamu kayak ngerasa gitu ya. Kamu ngerasa gitu karena hubungan kamu sudah putus, dia mungkin terkesan nggak peduli lagi sama kamu gitu ya, seperti itu. Dan di sini sebenarnya yang dia rasakan adalah dia masih teringat kamu ya, banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya tidak mudah ya untuk melupakan kamu ya, dimanapun dia berada, apa yang dia lakuin itu masih selalu ingat kamu. Bahkan di sini banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu. Aku contohkan nih, dia pernah jalan kemana gitu ya sama kamu, mungkin atau ke mall ataupun ke restoran, ke kafe, tempat kalian dulu makan berdua, nongkrong berdua. Nah, ketika dia jalan di jalan itu ataupun ketika dia pergi makan di tempat itu dia ingat kamu gitu. Ya, atau bahkan ketika dia mendengarkan lagu, tiba-tiba ada lagu kesukaan kamu, ataupun kamu pernah dengerin satu lagu dengan dia, ataupun kamu pernah nyanyiin lagu buat dia. Nah, itu ngingetin kamu, ngingetin dia ke kamu gitu ketika dia mendengar lagu itu, seperti itu. Ya, apapun itu di sini banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu. Jadi kamu itu tidak mudah untuk dilupakan. Banyak jejak-jejak tertinggal tentang kamu yang gak bisa dihapus gitu. Ya, setiap kali dia melangkah ke situ ya. Contohnya ya aku bilang tadi, jalan ya, dia pernah jalan melalui jalan itu. Ketika dia melalui jalan itu dia ingat kamu. Ya, ketika dia pergi ke tempat itu dia ingat kamu gitu ya. Tempat kalian juga pernah pergi di sana gitu. Pokoknya di mana kamu meninggalkan jejak di situ, dia akan ingat kamu ketika dia pergi ke situ, ke tempat itu gitu. Oke. Bahkan ketika makan makanan favorit juga sama ya, dia ingat gitu. Contoh nih, kamu suka makan pizza, sering makan pizza sama dia. Nah, ketika dia makan pizza, dia ingat kamu. Nah, istilahnya tuh gitu. Dan di sini we will be together again ya, dia akan bersama lagi, kita akan bersama lagi. Oke, so aku rasa orang ini akan kembali sama kamu ya, untuk yang pilih pel 1 ini, dia akan kembali sama kamu. Dan di sini aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu ya. Nah, ini masih ada rasa-rasa kayak sedih, kecewa gitu ya, karena banyak hal yang mengingatkan dia pada kamu. Nah, ketika ada seseorang, entah temennya atau keluarganya, tanya tentang dia, tentang kamu, tanya tentang kamu,
tiba-tiba dia nggak sama kamu lagi, kamu nggak sama dia lagi gitu. Aku contohkan nih gini, ketika dia bersama temennya, biasanya dia ngajak kamu, biasanya dia sama kamu, atau saat dia jalan bersama temennya, biasanya kamu diajak jalan bareng, ini enggak gitu loh. Nah temennya itu tanya nih tentang kamu, dia kemana ya, biasanya kamu tuh sama dia, kok kini nggak ada. Ini dia nggak bereaksi, dia diem aja gitu. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu hubungan kamu dengan dia. Nah itu juga dia tanya, kamu gimana sama dia sekarang, hubungannya gini-gini. Itu dia juga tidak bereaksi, dia diem doang gitu. Kalau nggak diem ya mungkin dia berlalu gitu ya, kemana gitu ya, agar dia nggak ditanya-tanya lagi tentang kamu gitu. Karena dia nggak bisa jawab di sini gitu. Masih ada rasa nggak enak, nggak nyaman di dalam hatinya gitu ya, kayak stuck gitu loh dia. Karena di sini juga dia masih ingat kamu gitu ya, banyak hal yang mengingatkan kamu gitu, banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu gitu. Jadi kamu itu nggak mudah dilupain. Makanya di sini juga we will be together again ya, yang dimana kita akan kembali lagi bersama. Nah ini kayak dia yakin banget, dia berharap banget untuk bisa kembali lagi bersama kamu. Oke, dan di sini juga ada big happy chance yang menandakan memang kalian akan kembali bersama ya. Aku rasa di sini kamu dengan dia ini masih mengharapkan ya. Big happy chance ini adalah kebahagiaan besar ya, yang dimana aku rasa orang ini bakal ngerayu kamu lagi ya. Ini ada seorang laki-laki yang mencoba mencium tangan wanita. Ini kayak dia ini berharap kamu memaafkan dia gitu. Nah dia akan datang ke kamu lagi nih. Aku lihatnya gitu. Ya, dia mungkin akan mencoba minta maaf sama kamu, merayu kamu gitu. Walaupun di sini mungkin kesannya kamu acuh gitu ya sama dia, kesannya kayak nggak peduli gitu ya, kayak muak gitu ya sama dia. Tapi kamu tetap mau loh tangannya dicium sama dia gitu. Berarti kan kamu masih pengen nih sama dia gitu, masih ngarep sama dia gitu, masih berharap. Karena mungkin yang kamu harapkan juga ini ya, dia minta maaf sama kamu. Mungkin yang kamu tunggu adalah ini, kata maaf dari dia gitu. Mencoba bujuk kamu, rayu kamu, minta maaf ke kamu, sadar akan kesalahannya. Nah, di sini kalian akan bersama lagi. Dan ini karena di sini juga ada big happy chance. Jadi seolah-olah harapan kamu itu terpenuhi, terwujud gitu. Makanya ada kebahagiaan di sini gitu. Oke. Jadi untuk yang kamu yang pilih pel 1 ini, dia akan kembali lagi sama kamu. Oke, kita lanjut ke pel 2 ya. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, kita lihat untuk pel 2. Kamu yang pilih batu warna hitam ya. Calling in your soulmate, memanggil soulmate-mu. Forgiveness, memaafkan. Dan kita lihat di sini. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. I love you, aku mencintaimu. Di sini ada hidupku tak semulus kelihatannya. Hidupku tak semulus kelihatannya. Oke. Di sini yang dia rasakan ke kamu, ya ini ya. Dia tahu bahwa kamu itu sakit hati, kecewa, patah hati itu karena dia. Dia tahu itu. Gitu. Ya. Di sini dia mencintaimu, dia masih sangat mencintaimu, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Ya mantanmu ini perasaannya masih ada ya, belum lupa. Karena di sini juga ada hidupku tidak semulus kelihatannya. Ya, jadi tanpa kamu, setelah nggak ada kamu, itu dia nggak baik-baik aja gitu. Walaupun terkesan ya, kamu berpikir bahwa dia sudah bahagia, sudah kayak nggak peduli lagi sama kamu, mungkin juga menurut kamu sudah ada pengganti yang baru. Itu nggak seperti itu gitu ya. Dia masih
cinta sama kamu, I love you gitu. Jadi ketiadaan kamu itu membuat dia itu sangat kecewa ya, sakit hati, sedih atau menderita gitu. Karena di sini tak semulus kelihatannya gitu. Jadi hidup dia tuh nggak mudah gitu loh. Ya, dia nggak bahagia di sini yang aku lihat ya. Dan dia tahu dia telah menyakiti kamu di sini. Gitu. Dan di sini ada calling in your soulmate. Dia masih berharap nih, masih berafirmasi ya tentang kamu. Kalian akan kembali lagi bersama. Gitu. Ya, berharap, berdoa, calling in your soulmate. Untuk beberapa orang mungkin dia ingin calling kamu, ingin kontak kamu, gitu. Dan aku rasa kalian ini masih saling mengharapkan satu sama lain. Di sini ada soulmate ya. Kamu dan dia soulmate, tapi bisa juga soulmate ini menandakan kesetaraan ya, yang kalian tuh satu frekuensi atau satu level gitu, yang dimana yaitu masih sama-sama menginginkan gitu loh. Ya, dan di sini ada forgiveness. Forgiveness ini tentang memaafkan. Bisa saja orang ini next ke depannya itu akan datang lagi ke kamu untuk minta maaf, pengampunan, ya, untuk meminta maaf gitu loh sama kamu. Karena di sini juga dia tahu, dia adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Dia tahu dia penyebab rasa sakit hati kamu gitu loh. Makanya di sini dia berharap kamu itu mau mengampuni dia atau memaafkan dia gitu loh, memberikan maaf untuk dia gitu. Dia masih berharap sepertinya nih sama kamu gitu. Walaupun di sini aku nggak ngelihat adanya dia kembali lagi atau dengan kamu atau tidak, tapi dia masih ada harapan di sini, masih berharap. Ya, bukan tidak berarti kedepannya dia memang akan kontak kamu lagi di sini, calling ke kamu lagi atau bertemu dengan kamu lagi. Karena di sini ada forgiveness ya, kayak memaafkan gitu, pengampunan atau ingin minta maaf sama kamu, gitu. Ya. Calling in your soulmate, visualisasi afirmasi. Nah, ini masih mengharapkan si orang ini, masih mengharapkan kamu, masih pengen sama kamu, karena di sini ada I love you, aku mencintaimu, gitu. Ya, orang ini mencintai kamu. Kalau kamu berpikir dianya sudah melupakan kamu, gak cinta lagi sama kamu, hidupnya sudah bahagia, gak seperti itu ya, hidupnya gak mulus. Di sini gak berjalan semestinya. Mungkin dia berpikir ya, setelah putus dari kamu itu hidupnya akan tetap baik-baik aja gitu ya, akan tetap seperti sedia kala gitu ya, sebelum dia kenal kamu atau sebelum dia bersama kamu gitu. Tapi ternyata gak semulus itu, gak seperti itu hidup yang dia jalani ya, gitu. Dia sedih, dia kecewa, dia juga ada rasa sakit hati gitu, dan dia tahu dia menyakiti kamu di sini. Dia mencintai kamu di sini. Kalau ada rasa cinta pasti ada rasa sedihnya, ada rasa sakit hatinya ketika nggak sama lagi gitu. Pasti ada rasa kehilangannya gitu. Beda dengan orang yang tidak memiliki rasa cinta atau tidak memiliki perasaan apapun, itu nggak akan merasa kehilangan gitu. Kehilangan itu karena ada rasa cinta gitu, rasa ingin memiliki atau rasa pernah memiliki gitu. Ya, makanya dia ngerasa kehilangan gitu. Oke, jadi orang ini masih berharap untuk kalian bisa kembali lagi bersama di sini. Bring together gitu, masih mengharapkan untuk kembali bersama. Mungkin dia saat ini lagi banyak berdoa ya, mendekatkan diri sama Tuhan, berharap untuk bisa disatukan lagi dengan kamu. Seperti itu. Oke. Untuk yang pilih PEL 2 ini, ada kemungkinan dia akan kembali lagi sama kamu. Ya, ada kemungkinan di sini. Tapi aku nggak melihat sepositif yang PEL 1 ya. PEL 1 itu memang dia akan bersama lagi kembali gitu. Kalau yang PEL 2 ini, karena di sini dia kayak masih berdoa, berharap gitu ya, nggak ada action, effort atau tindakan, tapi ada kemungkinan di sini. Tergantung bagaimana energi dia. Gitu, apakah dia ini bisa terdorong untuk maju ke kamu atau tidak gitu. Tapi ada kemungkinan
Kalau harapan ingin kembali, ingin kontak kamu lagi, itu ada di sini. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya, kamu doakan aja ya, semoga orang ini punya keberanian kalau kamu mengharapkan dia kembali gitu. Punya keberanian untuk kontak kamu. Ya, untuk datang ke kamu gitu. Karena di sini kalian dua-duanya masih saling menjaga gitu ya, atau kayak masih pengen gitu ya di sini gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk PEL 2 ya. Kalau ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa. Kita next ke PEL 3, oke? Untuk kamu yang pilih PEL 3, batu warna ungu di sini ya, ada ametis. Di sini ada make the effort a year from now. Wow. Kemudian di sini kita punya aku ingat setiap detail hari itu. Aku menjadi orang yang lebih baik. I can't stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Nah, ini sudah pasti ya, pasti udah tahu ini positif ya. Positif banget orang ini akan kembali di sini karena ada make the effort ya. Orang ini akan memperjuangkan kamu kembali. Oke, dan untuk yang dia rasakan di sini ke kamu, aku masih ingat setiap detail hari itu ya. Jadi orang ini tuh masih ingat ya, setiap detail, sedetail-detailnya hari itu, hari dimana kalian bersama, menjalani hari-hari bersama ya. Bahkan di sini nggak hanya yang itu juga ya, tapi kayak kamunya juga dia ingat dengan detail ya, kayak masih ingat wajah kamunya kayak gimana, kamunya bagaimana. Nah itu tuh bisa ingat. Bahkan kalau ini ada beberapa juga yang aku rasa kayak aku ingat masih setiap detail hari itu tuh, detailnya ini maksudnya ingat di saat last time ya, terakhir kali kalian berantem hebat lalu berpisah, itu dia ingat banget di sini. Makanya orang ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Selain ingat hari itu, juga ingat apapun tentang kamu di sini. Dia nggak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu, ya. Karena dia ingat detail di saat last time kalian berantem bertengkar hebat, di saat dia ingin maju ke kamu, dia urungkan niatnya. Makanya dia starts overthinking di sini. Gitu. Karena hati dan pikiran dia tidak sejalan. Dia pengen sama kamu tapi pikiran dia berkelana kemana-mana. Takut begini, takut begitu. Apalagi kalau ada ego dan gengsi juga untuk beberapa orang. Ya makanya dia nggak berani untuk effort. Seperti itu. Dan di sini saya menjadi orang lebih baik. Oke, dia tahu dulu itu dia tidak cukup baik untuk memperlakukan kamu ya dengan baik. Jadi kayak dia nggak cukup baik gitu. Karena di sini juga ingat setiap detail hari itu gitu. Dimana kalian last time, terakhir kali kalian bertengkar hebat, berantem, ada kata-kata ataupun kelakuan dia di sini yang kurang baik mungkin, tak cukup baik mungkin, atau bahkan hari-hari dia tuh kuranglah memperlakukan kamu dengan baik gitu. Ya, makanya di sini dia menjadi orang yang lebih baik. Ya, dari kamu dia dapat belajar, dari kamu dia dapat kesadaran, dari kamu dia dapat merubah diri. Ya, jadi orang yang lebih baik di sini melalui koneksinya dengan kamu gitu ya, seperti itu. Biasanya orang yang tidak bisa berhenti memikirkan pasangannya ini ya mau nggak mau dia harus bercermin gitu ya, karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi dari situ tuh kayak dia tahu apa sih, dia jadi refleksi gitu loh ya. Jadi apa sih yang dia lakuin, apa kurangnya ya, apa salahnya, apa yang perlu diperbaiki, harus gimana, harus berbuat apa, harus bagaimana. Nah, kayak gitu loh, banyak refleksi di sini, gitu. Oke, dan di sini aku lihat orang ini akan berjuang lagi, make the effort, dia akan memperjuangkan kamu lagi. Dan di sini ada a year from now, 1 tahun dari sekarang, mungkin tahun ini dia akan kembali ke kamu. Apalagi kalau kamu udah lama di sini ya. Udah putus gitu, udah putus lama, mungkin tahun ini
dia akan memperjuangkan kamu. Kalau nggak tahun ini ya 1 tahun dari sekarang ya. Orang ini lagi energinya lagi berjalan ke arah kamu, ya, energinya. Atau bisa juga ini memang seperti yang bilang tadi, tahun ini orang ini akan effort ke kamu, datang ke kamu. Mungkin kamu udah nunggu cukup lama di sini, terutama kamu yang hubungannya nggak jelas, masih ngegantung-gantung rasanya. Maksudnya ngegantung-gantung rasanya nih gini, kamu putusnya dengan dia mungkin nggak ada kata putus gitu. Apalagi kalau kamu yang sudah ada pernikahan nih, kamu belum ada legalitas divorce misalkan gitu, berarti kan hubungan kamu masih ngegantung, dan kamu itu kayak lagi sedang menunggu gitu loh, adanya suatu kejelasan, tapi kamu nggak mau effort di sini karena kamu berpikir bahwa dia yang harus bertanggung jawab gitu, dia yang harus memulai dulu gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang kamu pertahanin di sini, entah itu harga diri ataupun mungkin hubungan kamu yang coba kamu pertahanin, tapi kamu ingin dianya berubah. Contoh nih, kamu ingin dia kembali tapi kamu nggak ingin effort, kamu ingin lihat effortnya dan ingin dia berubah gitu loh, seperti itu. Jadi kayak kamu mempertahankan prinsip kamu atau keinginan kamu atau harapan kamu gitu, seperti itu. Makanya ini kayak cukup lama mungkin kamu udah seperti itu dan kamu menunggu kapan adanya kejelasan, kapan akan ada jawaban dari doa kamu. Nah ini, aku rasa tahun ini kamu akan mendapatkan kejelasan di sini. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu, karena ini year from now ya, 1 tahun dari sekarang. Jadi harapan dari doa kamu itu akan terwujud gitu ya. Jadi kayak energinya tuh berjalan dari tahun ini gitu ya, berjalan ke arah terwujudnya mimpi kamu atau harapan kamu gitu. Kamu berharap dia ingin memperjuangkan kamu ya ini, kamu berharap dia ingin berubah ya ini gitu loh ya, akan ada perubahan di sini gitu. Kesadaran dia 1 tahun dari sekarang gitu ya, kamu lagi sedang berjalan ke arah mimpi kamu. Dia akan memperjuangkan kamu sesuai dengan yang kamu harapkan di sini gitu. Karena di sini juga keharapan kamu dia berubah jadi orang lebih baik. Nah ini sini dia menjadi orang lebih baik di sini gitu. Oke. Jadi aku rasa untuk kamu yang pilih PEL 3 ini, orang ini akan kembali lagi ke kamu ya. Jadi kamu jangan khawatir tentang pasangan kamu ini, dia akan kembali lagi ke kamu, dia akan memperjuangkan kamu lagi gitu ya. Especially ya, terutamanya kamu yang sudah berhubungan di sini, sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ada juga, tapi tidak sekuat energi yang sudah menikah gitu. Karena di sini aku ngeliat kayak ada hubungan yang aku rasain masih ada hubungan yang ngegantung-gantung gitu loh ya. Jadi kalian ini selama masa jeda itu kayak kalian belajar satu sama lain ya, belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Nggak hanya dia tapi juga kalian berdua gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang juga ada energi yang kamu tuh masih mengharapkan dia tapi kamu nggak mau untuk effort gitu, karena kamu ingin dia berubah gitu, karena kamu mempertahankan keyakinan kamu. Kamu merasa diri kamu udah cukup baik untuk dia gitu, udah melakukan apapun untuk dia. Jadi kayak ingin dia tuh sadar gitu loh. Nah istilahnya seperti itu. Nah harapan kamu ini akan terwujud gitu, karena kamu sendiri juga belajar lebih baik lagi gitu loh ya. Meskipun diri kamu sudah merasa cukup baik untuk dia, berjuang untuk dia gitu ya, nggak menipu dia, tulus sama dia, tapi kamu juga sadar bahwa kamu juga memperbaiki diri di sini gitu. Oke, dan harapan kamu akan terwujud di sini ya. 1 tahun dari sekarang jawaban dari doa kamu akan terjawab gitu ya. Kamu akan melihatnya di tahun ini. Kalau nggak tahun ini ya paling tidak akhir tahun ini, kalau nggak tahun depan gitu. Tahun depan pun bukan lama-lama banget ya, tapi kayak awal tahun di sini gitu. Oke. Jadi orang ini akan kembali ya. Ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata ya atau kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.